Rangkaian kegiatan kita ini sebenarnya adalah rangkaian menuntut ilmu juga. Bukan hanya belajar di kelas, bukan hanya belajar dengan bapak dan ibu guru, tetapi disinilah kalian belajar bagaimana tampil, bagaimana menyampaikan sesuatu, dan bagaimana untuk meng-share sesuatu yang lebih baik kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan beberapa hari ini diberi ganjaran pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berpanjang kala, Pak Guru langsung saja ke kegiatan kita berikutnya, yaitu lomba pidato. Perlu Pak Guru ingatkan kembali bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus penilaian dalam berpidato. Yang pertama intonasi, yang kedua isi, yang ketiga adalah ekspresi. Jadi Pak Guru sudah jelaskan panjang lebar pada pertemuan kemarin sebelumnya ya. Untuk itu Pak Guru langsung saja panggil peserta dengan nomor undi 15 ya. Peserta dengan nomor undi 15 atas nama Fizawatun Aiman, utusan dari kelas 7B. Fizawatun Aiman, utusan dari kelas 7B. Pak Guru ingatkan bahwa akan ada kuis setelah pidato ya. Nanti Pak Guru akan memilih teman kalian yang akan menyampaikan pertanyaannya, entah itu yang menyampaikan pidato pertama, kedua, atau seterusnya ya. Jadi kuisnya berasal dari yang pidato dan Bapak Ibu Guru juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Dewan Juri serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya pada hari kiamat kelak. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mulia serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang bertema menjaga diri dari perbuatan dosa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Di bulan ini
setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka dikubur. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita dari perbuatan dosa di bulan Ramadan ini. Jauhilah segala larangan dan jauhilah segala larangan yang dapat membatalkan puasa, seperti berbohong, menggunjing, serta melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Selain itu, hindarilah perbuatan-perbuatan dosa lainnya, seperti mencuri, berzina, serta melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama. Berbanyaklah depan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lalui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan serta mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan dari kisah waktu ayah putusan dari kelas 7B. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 17 atas nama Elsa Lestari, putusan dari kelas 9B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta staf tata usaha SMPN 1 Sela, serta dewan-dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Ghibah, musuh yang dapat menghancurkan pahala puasa. Pasti kita para kaum wanita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ghibah, karena kaum wanita sangat suka sekali berghibah, termasuk saya. Teman-teman, apakah kalian tahu bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan bulan penuh berkah? Di bulan ini, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, yaitu dengan menahan diri dari makan dan minum, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, menjalankan ibadah puasa bukan hanya sekedar dari menahan diri dari tidak makan dan minum, tapi lebih daripada itu. Apa sih itu? Nah, ini nih, kita harus menjaga lisan dan pikiran kita agar tetap suci dan terhindar dari hal-hal yang tidak pantas. Salah satu hal yang dapat menghancurkan pahala puasa kita adalah ghibah. Apa di sini sudah ada yang tahu apa itu ghibah? Siapa tahu di antara kita semua ada yang bisa menjelaskan apa itu ghibah? Silakan, Ambar. Benar. Tepuk tangan. Nah, menurut pengetahuan aku, ghibah adalah mengunjing atau memfitnah orang lain tanpa alasan yang sah.
Ghibah dapat menghancurkan pahala puasa. Nah loh, hati-hati ya. Kenapa? Karena ghibah dapat membuat kita menjadi orang yang tidak dapat dipercayai dan tidak memiliki integritas. Saya memiliki beberapa tips cara untuk menghindari ghibah. Ada yang mau tipsnya? Oke, ada 5 tips. Tips pertama, jaga lisan, jaga pikiran. Jaga lisan pikiran Anda agar tetap terjaga dari ghibah. Yang kedua, hindari mengunjing orang lain. Hindari mengunjing orang lain tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, fokus pada diri Anda sendiri. Fokus pada diri kita sendiri dan perbaiki diri kita sendiri tanpa ikut campur urusan orang lain dan sok tahu tentang kehidupan orang lain. Yang keempat, jaga integritas. Jaga integritas Anda dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak integritas Anda. Yang kelima, minta ampunan. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala jika Anda telah melakukan ghibah. Teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama untuk menjaga lisan kita dan pikiran kita agar terjaga dari ghibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjaga lisan dan pikiran kita agar tetap suci dan bersih. Teman-teman tahu nggak, di bulan Ramadan ini kita seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pidato dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang sopan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sebuah pidato yang disampaikan oleh Elsa tadi, utusan dari kelas 9B, yaitu tentang ghibah. Siapa di sini yang sering berghibah? Ini ghibah. Kita melihatkan oleh Elsa bahwa ghibah itu bisa membatalkan pahala puasa. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah ghibah. Kita hindari. Maka silakan kalian dengarkan, jangan sampai sibuk berghibah. Jangan sampai sibuk berghibah. Silakan didengarkan teman-temannya yang sampai berikutnya. Baik, selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 18 atas nama Lalu Aldi Hafizuddin, utusannya dari kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk kembali bertemu di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulmati ilan nur. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Di bulan ini kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan melalui ibadah puasa, sholat, tilawah Al-Quran, serta berbagai amal kebaikan lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa." Ayat ini mengingatkan kita tentang tujuan utama dari ibadah puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa.
Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan memperbanyak amal ibadah, menjaga lisan dan hati, serta mempererat tali silaturahmi agar Ramadan kali ini benar-benar membawa perubahan dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba yang lebih baik setelah Ramadan ini berakhir. Amin ya rabbal alamin. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekhilafan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi adalah penampilan dari Lalu Ardi Hafizuddin, putusan dari kelas 9B. Lanjut ke peserta berikutnya. Atas nama Muhammad Lutfi, putusan dari kelas 8F. Panggilan kedua, peserta dengan nomor undi 19 atas nama Muhammad Lutfi, putusan dari kelas 8F. Ya. Panggilan terakhir, kami panggil peserta dengan nomor undi 19 atas nama Muhammad Lutfi, putusan dari kelas 8F. Karena peserta tidak kunjung hadir, maka kami angkat foto. Ya. Berikutnya, peserta dengan nomor undi 20 atas nama Wilgani, putusan dari kelas 9F. Panggilan kedua, kami panggil peserta dengan nomor undi 20 atas nama Wilgani, putusan dari kelas 9F. Panggilan terakhir, kami panggil peserta dengan nomor undi 20 atas nama Wilgani, putusan dari kelas 9F. Karena peserta tidak kunjung hadir, maka kami anggap peserta Ini ada 2 orang hari ini yang masih belum tampil, ya, yang tidak tampil. Ada Wilgani, kemudian tadi ada Lutfi. Ya. Ya, kami berharap kepada peserta yang sudah mendaftarkan diri agar mempersiapkan diri, jangan sampai malah tidak hadir di saat dipanggil. Baik, kami lanjut. Peserta dengan nomor undi 21 atas nama Reva Sanaya, putusan dari kelas 8A. Reva Sanaya, putusan dari kelas 8A.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat pula Bapak Ibu Guru dan Dewan Juri yang budiman, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Atas karunia-Nya pula kita dapat berkumpul di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang memperoleh syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang bertema menjaga lisan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Di bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan, termasuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah dan fitnah. Menjaga lisan dalam Islam berarti menghindari ucapan-ucapan yang menyakiti, menghina, dan ucapan dusta. Kita sebagai umat Islam seharusnya menggunakan lisan kita untuk menyampaikan nasihat yang baik dan memberikan dukungan kepada sesama. Menjaga lisan juga terdapat dalam salah satu hadis yang berbunyi, Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya muslim sejati adalah bila muslim lainnya terhindar dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, ghibah adalah perbuatan membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Sedangkan fitnah adalah menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan perselisihan. Kedua perbuatan ini adalah perbuatan dosa dan paling banyak tersebar di antara manusia. Perbuatan ini juga dapat merusak pahala puasa dan membuat hati kita menjadi kotor. Oleh karenanya, kita perlu menjaga lisan kita dengan cara menghindari membicarakan keburukan orang lain, membicarakan hal baik dan bermanfaat, dan selalu mengecek informasi sebelum disebarkan, dan menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang positif. Dengan kita menjaga lisan,
kita akan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Demikian pidato singkat saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk mengakhiri pidato saya akan berpantun. Beli sayur bayam 5 ikat. Ternyata hanya butuh 4. Pidato ini memang singkat, tapi semoga bermanfaat. Liburan ke Pantai Pidana. Di sana jumpa banyak ikan. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reva, tolong kamu dulu di situ ya. Kita ceritain dulu sedikit. Kita selingan dulu sedikit. Sebagaimana yang Pak Guru janjikan tadi bahwa akan ada quiz yang berkaitan dengan visi dari pidato yang disampaikan. Kali ini Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada Reva Sanaya untuk menyampaikan sebuah pertanyaan berkaitan dengan isi pidatonya. Namun sebelumnya boleh kita melakukan peregangan dulu. Peregangan supaya otot-ototnya tidak kaku dengan gerakan bebas. Ya, tetap dulu, tetapi boleh menggerakkan lengan dan sebagainya. Silakan kita beri waktu 1 menit untuk bergerak. Biar tidak pegal badannya. Boleh mengubah posisi dulu. Merubah dulu sementara. Lalu nanti kembali ke sejarah semula. Cukup ya. Tadi beberapa teman kalian hari ini beberapa teman kalian fokus ke lisan. Tadi menyampaikan tentang jubah. Kalau Reva menyampaikan tentang menjaga lisan. Tadi mirip-mirip. Nanti Reva akan memberikan pertanyaan dan mengkonfirmasi benar salahnya jawaban kalian. Siap? Siap? Reva, silakan. Pertanyaannya, apa perbedaan ghibah sama fitnah? Silakan ke depan. Membicarakan orang lain di belakangnya. Sedangkan fitnah sama dengan ghibah, tetapi ada bedanya, yaitu membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya dan perkataannya itu bohong atau tidak benar.
bahwa ada perbedaan antara bidang dan Islam. Dan kedua-duanya itu sama dilarang atau perbuatan yang sangat tidak baik. Itu pilihannya, nanti kita akan melihat kembali, kita akan lanjutkan kepada peserta berikutnya. Baik, kita lanjut ya ke peserta berikutnya dengan nomor undi 22. Utusan dari kelas 8E atas nama Baik Cindy Ayu Azhari. Baik Cindy Ayu Azhari, utusan dari kelas 8E. Maaf, 8D, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil kiramil ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, sehat dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Kedua kalinya telah kita haturkan selawat beserta salam atas kehadiran junjungan alam Nabi kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan hidayah Islam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat yang bertema Ramadan adalah bulan pendidikan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan pendidikan. Bulan ini mendidik kita dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari pendidikan keimanan, pendidikan kedisiplinan, pendidikan kesabaran, hingga pendidikan sosial. Mari kita bahas satu persatu bagaimana Ramadan mendidik kita dari aspek-aspek tersebut. Yang pertama, Ramadan mendidik kita. Yang pertama, Ramadan melatih kita dalam bentuk keimanan. Kita memperbanyak sholat, berdoa, membaca Al-Quran. Ini adalah bentuk pendidikan. Ini adalah bentuk pendidikan yang menanamkan dalam jiwa kita, yang menanamkan ketakwaan dalam jiwa kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga pendidikan untuk mencapai ketakwaan. Kemudian Ramadan melatih kita untuk disiplin. Kita menahan makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib. Kita juga melaksanakan sholat tarawih secara teratur. Semua ini adalah untuk melatih kita menjadi pribadi yang lebih disiplin dan dalam melaksanakan kewajiban. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya bulan Ramadan adalah Rasulullah SAW bersabda yang artinya apabila tiba 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengucapkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedisiplinan dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan. Kemudian sabar. Kesabaran pendidikan yang penting pada bulan ini. Kita diuji untuk menahan amarah, tidak mudah untuk marah dan sabar saat menghadapi ujian. Sebagaimana firman Rasulullah SAW berbunyi, sabar puasa adalah perisai, dan janganlah seseorang itu berkata kasar, dan jangan pula ia melakukan perkara bodoh. Dan apabila ada seseorang yang mencacinya atau menghinanya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi memberikan kita arti sabar. Yang terakhir, sabar wajar kita dalam kehidupan sosial. Ramadan adalah bulan berbagi. Kita dianjurkan untuk berbagi kepada fakir dan miskin dan memperbanyak sedekah. Dan mengingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang nasibnya kurang beruntung. Ini adalah esensi pendidikan sosial menurut Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hadis ini mengatakan kita untuk lebih semangat berbagi. Kesimpulan dari pidato saya adalah Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan pendidikan. Pendidikan yang kita dapat di bulan Ramadan tidak boleh berhenti saat bulan ini berakhir, tapi harus berlanjut. Kita harus lebih bersemangat lagi dalam beribadah dan lebih istiqomah lagi dalam beribadah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena kesalahan datang dari saya.
dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan pantun. Pergi ke pasar membeli semangka. Jangan lupa membeli ikan dan menjaga iman takwa. Tetap istiqomah sepanjang zaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi baik Sindi Ayu Anhari dengan pidato tentang Ramadan adalah bulan pendidikan. Dan diperjelas dengan sangat rinci dan penyampaiannya juga lengkap dan detail. Berikutnya peserta terakhir untuk hari ini, peserta dengan nomor undi 23 atas nama Feli Rismada Kamila, lulusan dari kelas 8A. Panggilan kedua, kami panggil peserta dengan nomor undi 23 atas nama Feli Rismada Kamila, lulusan dari kelas 8A. Panggilan terakhir, kami panggil peserta dengan nama Feli Rismada Kamila, lulusan dari kelas 8A. Tidak ada, karena tidak kunjung datang, tidak kunjung hadir, maka kami anggap itu. Baik, untuk menutup kegiatan pidato, kita tutup dengan sebuah kuis, ya, sebuah kuis berkaitan dengan Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Sintu. Pertanyaannya, Pak Guru langsung yang sampaikan. Kesempatan pertama Pak Guru berikan kepada yang laki, karena sudah 3 hari sampai hari ini tidak ada yang menjawab yang laki. Siapa lagi? Ya? Baik. Siapa yang bisa melafazkan Quran surat Al-Baqarah ayat 185 beserta artinya? Yang laki. Ada yang laki? Surat Al-Baqarah ayat 185 beserta artinya. Tidak ada. Baik, karena pertanyaannya sebenarnya sudah disampaikan kemarin dan sudah terjawab, maka perlu ganti pertanyaannya untuk yang cewek karena sudah dijawab kemarin. Yang berikutnya, Pak Guru ambil dari penyampaian pidato terakhir, yaitu bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Mengapa bulan Ramadan disebut juga dengan bulan pendidikan? Apa sebabnya disebut dengan bulan pendidikan? Ada yang bisa? Alwa, silakan, boleh ke depan.
pada bulan Ramadan tidak hanya untuk beribadah, tetapi untuk menjadikan surat belajar, meningkatkan kesadaran kita untuk semangat belajar dan untuk melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Benar? Benar apa kita melatih kesabaran? Dan tidak mudah emosi dengan segala hal yang dapat membawakan kehati-hatian. Baik, dengan bisa menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa. Perlu tambahkan, selain itu tadi disampaikan bahwa bulan Ramadan juga adalah ajang melatih disiplin. Ajang melatih disiplin. Kalau sebelumnya di bulan lainnya kita bisa makan kapan saja, maka di bulan Ramadan kita dibatasi. Makannya boleh saat berbuka puasa dan sampai batasnya waktu azan subuh berkumandang. Kalian boleh makan. Tetapi di waktu pagi sampai maghrib tidak boleh makan. Oke, baik, karena jawabannya benar, maka Anda benar menerima hadiah dari sekolah. Sekaligus ini adalah menutup kegiatan pidato pada hari ini, dan kita akan lanjutkan kembali besok ya. Mudah-mudahan besok semuanya hampir tidak ada yang kurang. Ayo boleh tepuk tangan. Baik, sebelum berakhirnya kuis tadi, maka sesi pidato kami anggap berakhir untuk hari ini. Selanjutnya kami serahkan ke Dewan Juri dengan mata lomba tahfiz. Kita langsung mulai untuk praktis dan disediakan seperti ini. Dan nanti kepada yang juara Adil bersama Alvaro dan kawan-kawan, nanti harusnya dia pidato. Nantilah kita tambah waktunya ya, biar ditata oleh sekolah tidak mengapa. Jawaban kepada Pak Samuel Muhammad Ismail Fadli. Dengan jelas ya. Yang di belakang Pak Guru masih ada surat Ridho. Siapa Pak Ridho? Siap pulang belakangan ya. Yang kami yang berbicara saat temannya menghafal, maka siap dia belakangan untuk pulang. Nanti kita sebut ya paling belakang pulang mana. Maka dari itu mari kita dengarkan, kita simak dengan sama, kita perhatikan supaya kita dapat pahala dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita mulai, waktu kita hanya setengah jam. Ya, kita akan mulai. Tolong ingat para peserta, silakan tampil ya, tampil apa adanya, walaupun salah. Jadi yang dinilai itu ada 3, hafalan, kefasihan, dan tajwidnya. Ya, untuk peserta hari ini dengan nomor undi 22 atas nama Zaskiani Fadila, utusan dari kelas 7F ya.
utusan dari kelas 7F. Nomor 22 atas nama Zaskiani Fadila. Zaskiani Fadila membaca surah An-Naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasha'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habban wa nabata wa jannatil alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja Fafutihatis sama'u fakanat abwaba Wasiratil jibalu fakanat saraba Inna jahannama kanat mirsada Littagina ma'aba Labisina fiha ahqaba La yazukuna fiha barda wala saraba Illa hamima wa ghassaqa Jaza'an wifaqa Innahum kanu la yarjuna hisaba Wa kazzabu bi ayatina kizzaba Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba Fazuku falan nazidakum illa azaba Inna lil muttaqina mafaza Hadaika wa anaban wa kawaiba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'u fiha lagwan wa kizaban la yasma'una fiha lagwan wa kizaban jazaa'an min rabbika ata'an hisaban Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu hitaban Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa ma adina lahu ar-rahman wa qala sawaban Zalikal yawmul haq Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'abad Inna anzarnakum adzaban qariban Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban Sadaqallahul azim. Baik, kita masuk ke soal yang
surah. Silakan dilanjutkan ayat berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه بالأفق المبين Bismillahirrahmanirrahim. ولقد رآه بالأفق المبين Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya, soal ketiga, identifikasi surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سورة Al-Maun. سورة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang peserta berikutnya dengan nomor undi 23 atas nama Siti Nur Zahira, utusan dari kelas 9 B. Sekali lagi nomor undi 23 atas nama Siti Nur Zahira, utusan dari kelas 9 B. Siti Nurjania akan membaca surah Al-Zalzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma yaqulu وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم.
Baik, kita masuk ke kawan yang kedua. Silakan dilanjutkan ayat berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu Yauma yakunun nasu kalfarasil mabthus Saya ulang sekali lagi supaya bisa ingat. Mohon itu kepada mustami'in, mustami'at untuk mendengarkannya dan diikuti dengannya kepada pesertanya. Yauma yakunun nasu kalfarashi mabthus Yauma yakunun nasu kalfarasil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Soal ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Sekali ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta berikutnya dengan nomor undi 24 atas nama Najwa, utusan dari kelas 8E.
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'i dzatil buruj. Idza was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud lahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Pas. Nah, mau diulang dari awal. Wassalamu alaikum. Kami berikan kesempatan untuk ulang dari awal. Bisa ulang dari awal. Coba. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud lahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu illa an yu'minu billahi pas. Berikan kesempatan. Baik, kita masuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Menyambung ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Soal yang ketiga, identifikasi surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya nomor putih 25 atas nama Husnul Hamid, utusan dari kelas 8D. Sekali lagi nomor putih 25 atas nama Husnul Hamid, utusan dari kelas 8D. Untuk Husnul Hamidah akan mengajarkan surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus, wa takunul jibalu kal-ihnil ma'bus. Fa'amma ma thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها خطر طيبة فيها خطب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ya, soal ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Surah Surah Al-Humazah. Peserta berikutnya dengan nomor undi 26 atas nama Aidin Zakwan, utusan dari kelas 9C. Sekali lagi, nomor undi 26 atas nama Aidin Zakwan, utusan dari kelas 9C. Sekali lagi, nomor 26 atas nama Aidil Zakwan, utusan dari kelas 9C. Ya, karena dipanggil sudah 3 kali, dianggap WO. Ya. Berikutnya, nomor undi 27 atas nama Jihan Niatus Solihah, kelas utusan dari kelas 7C. Ganti sama siapa? Natasha Zahra. Nah, Natasha Zahra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لرب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Soal ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk peserta terakhir dengan nomor undi 28. Ya, kita ke nomor undi 29 atas nama Ahmad Alba. Gantian ya. Mohon konfirmasi sebelumnya. Gantian Tarmizi ya. Jangan Tarmizi. Ya, sekali lagi perhatikan oleh kita semua, Bapak Ibu wali kelas, ketika ada pergantian mohon sebelumnya, jangan ketika dipanggil baru langsung diganti, gitu ya. Jadi kurang pas sebenarnya. Mohon sebelumnya sebelum dia takdir, mohon konfirmasi diganti. Agar itu. Ya, karena peserta terakhir dianggap mengundurkan diri, maka untuk lomba tatis kita cukupkan untuk ini. Kami dari